Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam UUD 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan. Keadilan sosial dan supremasi hukum menjadi prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadaban. Judicial review, uji materi, oleh Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu mekanisme menjaga agar hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan dasar filsafat negara yang memberi arah dalam pembentukan hukum. Setiap hukum harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 2. Hubungan Pancasila, UUD 1945 Peraturan Perundangan. Pancasila sumber ideologis dan filosofis UUD Norma Dasar Konstitusional UU dan Peraturan Norma Hukum yang operasional. Hubungan dengan UUD 1945, UUD 1945 adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk hukum dasar tertulis. Setiap pasal dalam UUD mencerminkan sila-sila Pancasila, seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Hubungan dengan peraturan perundangan, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah merupakan implementasi operasional dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Semua peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan harus tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial merupakan perwujudan sila kelima Pancasila. Negara wajib menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Tujuannya menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Supremasi hukum, prinsip bahwa hukum berada di atas segalanya dan berlaku sama bagi semua warga negara. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. Keadilan sosial merupakan perwujudan sila kelima Pancasila. Negara wajib menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Tujuannya menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Supremasi hukum, prinsip bahwa hukum berada di atas segalanya dan berlaku sama bagi semua warga negara. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. Kasus, pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan judicial review terhadap pasal dalam UU Pemilu yang dianggap membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hasil keputusan, MK menyatakan bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan sila kedua serta kelima Pancasila karena tidak mencerminkan keadilan, persamaan hak, dan kemanusiaan. Makna, putusan ini menunjukkan bahwa judicial review menjadi alat penting untuk menjaga agar hukum selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persamaan, dan perlindungan hak warga negara. Implementasi dalam kehidupan nyata. 1. Bidang politik, penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. 2. Bidang hukum, penegakan hukum tanpa pandang bulu. 3. Bidang pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah. 4. Bidang sosial, gotong royong dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat. 5. Bidang ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil. Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa jumlah permohonan terus mengalami peningkatan, dari 88 kasus pada tahun 2020 menjadi 126 kasus pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional dan pentingnya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila semakin tinggi.
Selain itu, hal ini juga mencerminkan bahwa mekanisme judicial review menjadi sarana penting untuk menjaga agar undang-undang tetap selaras dengan UUD 1945 dan prinsip keadilan sosial. Peristiwa, tanggal 14 Februari tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten, kota. Fakta penting, jumlah pemilih terdaftar 204.807.222 jiwa, 204.807.222 jiwa. Partisipasi pemilih 82,3%, meningkat dari 81,9% pada 2019. Total partai politik peserta, 18 partai pemilu dinilai berlangsung luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Kaitan dengan Pancasila dan sistem hukum, sila keempat, kerakyatan. Pemilu menunjukkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin secara demokratis. Supremasi hukum, penyelenggaraan pemilu diatur oleh UUD 1945, UU Pemilu, dan diawasi oleh Bawaslu serta Mahkamah Konstitusi untuk memastikan keadilan. Keadilan sosial, semua warga negara memiliki hak politik yang sama tanpa diskriminasi. Analisasi relevansi dengan Pancasila. Sila keempat kerakyatan, pemilu mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin secara demokratis. Sila kelima keadilan sosial, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih. Supremasi hukum, seluruh proses pemilu dijalankan sesuai UUD 1945 dan UU Pemilu, serta diawasi oleh Bawaslu dan MK untuk menjamin keadilan. Teori, Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum menjadi landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum. Realitas, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui berbagai aspek kehidupan bernegara. Contohnya, pada pemilu 2024, proses demokrasi berjalan berdasarkan hukum dan menjamin hak politik warga negara. Selain itu, peningkatan jumlah judicial review menunjukkan masyarakat semakin sadar akan hak konstitusionalnya. Hubungan teori dan realitas, hal ini membuktikan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi dasar nyata dalam penyusunan hukum dan pelaksanaannya. Sistem hukum Indonesia berjalan selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial, supremasi hukum, dan demokrasi yang berkeadaban. Pancasila menjadi dasar dan arah bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Nilai-nilainya tercermin dalam pembentukan undang-undang, pelaksanaan demokrasi seperti pemilu 2024, serta penegakan supremasi hukum yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rekomendasi: meningkatkan pendidikan nilai Pancasila di semua jenjang pendidikan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan hukum dan kebijakan, memastikan setiap produk hukum selalu berjalan dengan nilai-nilai Pancasila.